Good morning anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita harapkan dapat tercapai. Untuk itu, sikap berdoa. Pembahasan kita kali ini di tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri pada subtema 1 lingkungan rumahku. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Coba kalian diskusikan bersama orang tua di rumah. Lakukan ya. Ayo kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Pada gambar-gambar berikut ini, kalian bisa memberi tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang kurang baik. Pada gambar ini terlihat Siti sedang menyapu. Apakah ini kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Ya, tepat. Ini adalah kebiasaan yang baik. Kita beri tanda centang ya. Pada gambar ini terlihat anak yang membuang bungkus makanannya sembarangan. Untuk itu kita beri silang ya. Dan pada gambar ini pun tidak baik ya, karena ada 2 orang anak yang mencoret-coret tembok. Kita beri silang ya. Kalau pada gambar ini piring kotor dibiarkan menumpuk, itu juga tidak baik. Kita beri silang ya. Pada gambar ini Lani sedang menutup gelas air minum supaya tidak terkena debu. Ini perbuatan baik dan kita beri centang. Sedangkan pada gambar ini Edo merapihkan tempat tidurnya. Ini juga perbuatan baik yang perlu kita tiru. Untuk itu kita beri centang. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Kemudian susunlah menjadi ungkapan petunjuk yang tepat seperti contoh. Contohnya ada kata sampah, tempatnya pada, buanglah. Kemudian kata-kata ini disusun menjadi kalimat yang benar menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kata-kata berikut ini sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Kamu susun menjadi gunakan sabun saat cuci tangan. Bisa ya? Untuk soal nomor 2, nomor 3, 4, dan 5, coba kamu selesaikan di buku latihanmu ya. Tulis di buku deterjen. Bu Guru tunggu di classroom. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Ibu berkata, "Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam." Lalu Dayu berkata,
Baik Ibu, aku akan mencoba menghitungnya. Dayu pun masih berkata, piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24. Nah, kemudian Ibu menjawab, coba tentukan berapa piring pinjaman. Lalu Dayu pun berkata, dengan mengurangkan 35 dengan 24 Bu. Lalu Ibu berkata, benar sekali Dayu. Begini cara menemukan jawabannya. Ada 3 tumpukan balok. Masing-masing tumpukan ada 10. Berarti ada 3 tumpukan, berarti 30-an. Dan ada 5 balok tersusun disebut dengan 5 satuan. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurang 24. Jadi kita coret 2 tumpuk kotak dan 4 kotak satuan. Sehingga yang tersisa adalah 1 tumpukan yang disebut 1 puluhan dan 1 kotak atau 1 satuan. Sehingga perhitungan di atas ditulis dengan kalimat matematika seperti berikut ini. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Lalu dikurangkan. 5 dikurang 4 adalah 1 satuan. Dan 30-an dikurang 20-an adalah 1 puluhan, sehingga menghasilkan 11. Bagaimana menghitung 28 dikurang 12? Tentu caranya sama seperti tadi ya. Ayo lakukan secara mandiri bersama orang tua di rumah. Saatnya kita berlatih. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini ya. Kamu tulis di buku latihanmu. Tidak lupa kirimkan latihanmu ke Classroom. Bu Guru tunggu ya. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gambar gerakan guling depan. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Udin berkata, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Lalu ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Lalu Udin menjawab, "Baik, Ayah, terima kasih atas petunjuknya." Demikianlah percakapan Udin dan ayah. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Di sini ada 5 petunjuk. Coba kamu tulis tanggapannya. Kamu bisa berlatih bersama orang tua di rumah atau keluargamu. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana ya.
Nama alat ini adalah marakas. Cara memainkannya, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Kemudian goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Kalian goyang-goyang dengan perlahan. Alat ini namanya rebana. Untuk menghasilkan bunyi yang kuat, pukul rebana bagian tengah dengan kuat. Langkah selanjutnya, pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Agar menghasilkan suara yang bagus, coba mainkanlah dengan iringan lagu. Bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jaga protokoler kesehatan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.